Halo Crypto Lover, selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas mengenai seputaran aset kripto ya. Kali ini sedang membahas lebih fokus nih mengenai Pi Network teman-teman ya. Oke, saya akan kemukakan nih menurut opini saya nih ya, setelah saya pelajari ya sistem yang diterapkan oleh Pi Network dan Core Team nih. Saya mencatat nih ada 4 poin yang menurut opini saya nih, ini sistem yang diterapkan oleh Core Team supaya menjaga sustainable ya, atau apa ya namanya, untuk menjaga kestabilan nih ya harga Pi nantinya di masa depan teman-teman. Apa sih keempat poin itu? Oke, kita bahas pertama-tama ya. Dari poin yang pertama yaitu dari KYC teman-teman ya. Di mana KYC yang diterapkan oleh Core Team ini yaitu KYC, memang disebutkan oleh mereka adalah KYC massal ya, yang berarti setiap pionir ini pasti akan mendapatkan proses KYC teman-teman ya. Tetapi saya yakin masa di sini tidak berarti dalam satu waktu atau mungkin 1 minggu misalnya atau 1 bulan dia lolos semua ya, nggak mungkin ya, tetapi bertahap teman-teman ya. Nah, ini menurut saya salah satu strategi yang diterapkan oleh Core Team untuk menjaga kestabilan ke depan harga dari Pi itu sendiri. Kenapa? Karena dengan KYC-nya pionirnya lolosnya bertahap, kemungkinan kan si Pi koin yang bisa digunakan untuk bertransaksi pun bertahap ya, bisa digunakannya, tidak langsung membanjiri pasar gitu ya. Nah, oke teman-teman. Yang kedua teman-teman ya, yaitu koin. Nah, perihal koin nih ya, perihal koin yang bisa kita klaim atau yang bisa ditransfer ke akun kita nih teman-teman, ini ya seperti yang saya perlihatkan di akun saya. Nah, ini unverified balance ini memang salah satu strategi yang menurut saya oleh Core Team terapkan di sistem mereka, karena dengan adanya unverified balance ini tentu si Pi yang bisa digunakan nantinya di mainnet fase pertama ini pun tidak akan langsung membanjiri market teman-teman ya, market internal ya. Nah ini teman ya, nah ini kan ada hubungannya nih dengan unverified balance dengan proses KYC yang bertahap itu. Nah ini seperti yang kalian lihat kan, balance saya pun yang dari unverified balance itu yang dari security circle atau mungkin dari referral ya, boleh dikatakan ya, lebih banyak. Otomatis nih ini kan menunggu lolos KYC dulu nih ya. Makanya seperti saya bilang ini salah satu strategi yang Core Team terapkan nih, yaitu transferable balance to mainnet. Ini hanya sedikit, ini ya hanya murni hasil dari nambang kita sendiri teman-teman. Itu salah satu strategi yang Core Team terapkan untuk menjaga kestabilan harga Pi. Karena kalau dapat dibayangkan kalau teman-teman yang mempunyai ratusan ribu di sini dari hasil nambang sendiri dan dari referral yang begitu banyak, ini sampai jutaan, mungkin ada juga ya yang sampai jutaan koin nih. Bayangkan kalau itu, jangan jutaan koin itu dari seorang pionir bisa diklaim semua, ya pasti akan terjadi ketimpangan ya, akan terjadi Pi yang membanjiri market mungkin ya. Nah makanya ini salah satu strategi yang Core Team terapkan. Jadi si Pi yang bisa ditransfer ke mainnet nantinya, mainnet versi pertama ini hanya koin yang dari hasil nambang sendiri teman-teman ya. Ini tentu akan menjaga kestabilan dan stok ya Pi di market internal nanti ya. Yang ketiga yaitu mainnet teman-teman. Mainnetnya kenapa sih ada 2 fase ya? Ini juga sangat berhubungan dengan KYC nanti ya, yang ini ya. Nah ini kan dari KYC nih. Nah si mainnet pun teman-teman, kenapa ada 2 periode mainnet? Karena memang kalau dapat kita bayangkan, kalau di testnet awal nih, dari testnet menuju mainnet, open mainnet ya, mainnet terbuka langsung nih, dapat kita bayangkan mungkin akan terjadi panic sell teman-teman ya. Betul nggak? Mungkin saja akan terjadi panic sell ya, karena ekosistem kita nih di dalam ekosistem internal belum begitu kuat teman-teman ya. Belum terjadi transaksi internal dulu nih. Kalau bisa
kita bayangkan nih, kita prematur mungkin ya kalau langsung dari testnet ke mainnet tahap kedua, ini prematur teman-teman. Kita masih riskan untuk berjuang atau bertempur di luar ya. Makanya saya sangat setuju sekali nih apabila ada dua fase mainnet ini ya. Karena dengan ada fase pertama dulu mainnet nih, dan si balan file-nya juga dibatasi hanya hasil dari mining sendiri, otomatis akan terjadi kelangkaan juga temannya di mainnet pertama ini. Di transaksi internal pun tidak akan begitu banyak file yang bisa digunakan ya, karena seperti yang tadi poin pertama, KYC-nya bertahap, massal tetapi bertahap. Yang kedua, balan yang bisa ditransfer ke mainnetnya pun hanya terbatas, hanya dari hasil mining sendiri. Otomatis nanti di fase pertama pun mainnet nih, di market internal ini akan terjadi kelangkaan, dan orang-orang dalam pun istilahnya ya, para pionir pun akan sangat menghargai Pi nantinya, karena ya jumlah yang bisa mereka gunakan hanya sedikit ya, hanya hasil dari mining sendiri ya. Nah, maka diharapkan dengan itu di fase mainnet pertama pun para pionir akan sangat menghargai Pi untuk bertransaksi teman-teman, sehingga pondasinya kuat nih ya, dengan harga yang kuat di market internal. Karena para pionirnya pun sangat menghargai Pi mereka, otomatis nanti di mainnet kedua nih, di mainnet akhir ya, terbuka, kita bisa blockchain, kita bisa transaksi di blockchain lain, otomatis kita sudah mempunyai pondasi ya, dengan harga Pi yang stabil, yang dihargai oleh para pionir pun, dan otomatis akan dilihat oleh exchange pun ya, bahwa Pi ini sangat kuat pondasinya, karena ekosistem ekonominya sudah berjalan di internal terlebih dahulu teman-teman ya. Sehingga nanti pas mainnet kedua, otomatis si Pi ini akan rilis, ada harganya dan sangat berharga. Itu yang paling penting ya, ada nilainya tapi sangat berharga. Percuma ada nilainya tapi murah gitu kan, pondasinya nggak kuat, di dump sedikit harga jatuh, buat apa ya. Nah itu teman ya, itu poin yang ketiga. Nah yang terakhir adalah sistem lockup teman-teman. Nah ini menurut saya salah satu cara yang cerdik ini ya oleh core team. Kenapa mereka mengadakan salah satu menu ini nih ya, menu lockup. Nah, lockup koin kita ini salah satu strategi juga yang sangat cerdas yang diterapkan oleh core team untuk menjaga kestabilan jumlah Pi nanti di market ya, beredarnya di market itu tidak terlalu banyak, sehingga akan menstabilkan juga harga Pi nantinya. Oke teman-teman ya, kita bisa setting kan, mungkin bagi para pionir yang menginginkan harganya atau menginginkan investasi jangka panjang, mungkin mereka akan settingnya seperti ini nih teman, mungkin seperti ini mungkin ya. Ya dia akan 100% di 3 tahun. Nah mungkin banyak orang yang lock up seperti itu, kemungkinan seperti ini misalnya nih, kemungkinan harga Pi akan semakin tinggi. Kenapa? Karena nanti di mainnet terbuka pun si Pi ini akan terbatas teman, beredarnya itu Pi yang beredar itu akan sangat sedikit ya, karena di lock up oleh para pionir secara sukarela. Betul nggak? Ya makanya saya sarankan ya, kalaupun tidak 100% dan di 3 tahun minimal kalian di sini teman-teman ya, 90 bisa di sini 90, atau mungkin bisa di sini ya, yang ingin segera menikmati hasil dari Pi, mungkin bisa di sini nih. Jangan dijual semua, atau jangan tidak sama sekali di lock up ya, itu kita akan merusak harga Pi sendiri kalau kita tidak melock up secara sukarela sebagian dari Pi kita, atau mungkin seluruh dari Pi kita teman-teman ya.
Nah, oke teman-teman. Jadi ini salah satu strategi yang sangat cerdas nah ya, yang digunakan oleh core team. Ya, ada sistemnya lock up ya. Kalau di toko kripto tuh ada yang namanya staking ya. Saya pun ikut staking TKO di sana untuk beberapa bulan ke depan. Nah, kita simpan aset kita di sana dan kita tidak bisa mengambilnya sampai jangka waktu yang ditentukan. Tapi di sana kita harus bayar deposito, ini kan gratis ya. Makanya keterlaluan nih kalau ada orang yang nyerah duluan ya, karena ini kan hanya gratisan, kita cuman modal kuota aja, kita klik petir tiap hari ya. Mudah-mudahan ini sesuai ekspektasi kita ya. Nah, oke teman-teman, itu yang terakhir ya. Ini yang terakhir, ini adanya sistem lock up yang diterapkan oleh core team ini sangat cerdik. Nah, makin banyak orang yang menglock up koinnya dan makin panjang durasinya, kemungkinan nih harga Pi akan semakin bagus ke depannya ya. Karena kenapa? Karena di mainnet fase kedua nanti tidak akan terlalu banyak Pi yang beredar di exchange teman-teman, sehingga orang pun akan semakin kepo, semakin penasaran, dan akan semakin mencari Pi coin ya. Nah, oke teman-teman ya, itu saja penjelasan dan opini pribadi saya nih. Salah satu 4 poin yang menurut saya strategi yang sangat bagus yang diterapkan oleh core team ya, untuk menjaga kestabilan harga nanti Pi di masa depan, dengan cara membatasi Pi coin yang dapat beredar di market internal maupun di market eksternal nantinya di exchange ya. Oke teman-teman, silahkan yang kurang setuju silahkan berkomentar di kolom komentar, yang setuju pun silahkan berkomentar. Kita sharing aja ya di channel ini, silahkan kalian berkomentar. Jangan lupa juga dukungannya nih yang baru mengenal channel ini untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Dan bunyikan juga lonceng notifikasinya. Saya akan terus berbagi opini-opini, informasi-informasi yang masuk akal menurut saya ya, tidak terlalu berhalusinasi nih ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat terus. Salam petir, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.